Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasriana Jesa Pondan dengan NIM 151422163. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Bapak Rustan I Hustain, SPD, MPD. Dunia pendidikan saat ini dituntut untuk dikembangkannya pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta didik, dinamika sosial, serta dinamika sistem pendidikan pada setiap negara yang terus berubah. Hakikat belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan ilmu pengetahuan yang pada mulanya seorang anak yang tidak dibekali dengan potensi fitrah, kemudian dengan terjadinya proses belajar, maka seorang anak berubah tingkah laku dan pemahamannya semakin bertambah. Belajar diartikan suatu proses pengarahan untuk pencapaian perbuatan melalui pengalaman yang diciptakan. Yang pertama ada pengertian bahan pembelajaran di SD. Bahan pembelajaran sekolah dasar merujuk pada semua materi, sumber daya, dan alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran di tingkat pendidikan dasar. Bahkan, pembelajaran ini dirancang khusus untuk memfasilitasi pemahaman dan perkembangan kognitif sosial dan emosional siswa dalam berbagai bidang pelajaran. Bahan pembelajaran sekolah dasar dapat berupa buku teks, buku panduan, lembar kerja, lembar kegiatan, permainan edukatif, media pembelajaran berbasis teknologi, dan sumber daya lainnya. Tujuan utama bahan pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami konsep, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran. Bahan pembelajaran di sekolah dasar dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa yang beragam. Mereka yang harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, yang mencangkup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Pentingnya bahan pembelajaran yang baik di sekolah dasar adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efektif. Bahkan, pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang kuat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, bahan pembelajaran juga harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dapat membangun koneksi antara konsep yang dipelajari dengan konteks dunia nyata. Bahan pembelajaran yang menarik dan bervariasi juga dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan antusias dan minat yang tinggi. Dalam mengembangkan bahan pembelajaran sekolah dasar, penting untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain pembelajaran yang efektif. Beberapa prinsip ini meliputi: yang pertama ada keterpaduan. Bahan pembelajaran harus mengintegrasikan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap untuk mendukung pemahaman yang komprehensif. Yang kedua ada aktivitas. Bahan pembelajaran harus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, eksperimen, permainan peran, dan proyek kolaboratif. Yang ketiga ada keterkaitan. Bahan pembelajaran harus terkait erat dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya siswa, serta relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikan konsep dengan lebih baik. Yang keempat ada keberagaman. Bahan pembelajaran harus mencangkup berbagai gaya belajar, kebutuhan individual, dan keberagaman siswa untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses materi dengan cara yang sesuai bagi mereka. Dan yang kelima ada penilaian. Bahan pembelajaran harus mencangkup instrumen penilaian yang sesuai untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang
konstruktif. Dalam pengembangan bahan pembelajaran sekolah dasar, penting juga untuk mempertimbangkan perkembangan kognitif dan emosional siswa. Bahan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pemahaman siswa, serta mendorong kegiatan yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi. Oke, kita masuk pada karakteristik bahan pembelajaran di SD. Berkaitan dengan suatu proses pembelajaran tertentu, tahapan ini dipandang penting mengingat banyak pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan program pendidikan atau pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. Dalam pengembangan kreativitas siswa, proses pembelajaran dapat diarahkan supaya siswa melakukan kegiatan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Misalnya, memecahkan permasalahan melalui permainan sehari-hari. Berikut beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa sekolah dasar di kelas rendah. Yang pertama, ada menggolongkan peran anggota keluarga. Yang kedua, ada menerapkan etika dan sopan santun di rumah, sekolah, dan di lingkungan. Yang ketiga, ada menggunakan kosakata geografi untuk menceritakan tentang tempat. Yang keempat, ada menceritakan cara memanfaatkan uang secara sederhana melalui jual beli barang dan menabung. Dari contoh di atas tergambar bahwa pembelajaran di sekolah dasar tidak harus selalu dengan ceramah saja, akan tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa beraktivitas tinggi dan belajar. Itu sebabnya guru harus kaya akan pengalaman dan kemampuan mengajar agar sasaran belajar dapat dicapai melalui pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Menurut Anita, esensi proses pembelajaran di kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis. Banyak strategi belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar di kelas tinggi. Di antaranya, ceramah, tanya jawab, pelatihan, belajar kelompok, observasi atau pengamatan, pemecahan masalah, dan discovery. Siswa dapat dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivitas, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi yang dipelajarinya. Berikut beberapa contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa di kelas tinggi. Yang pertama ada menyajikan hubungan antara sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi setempat. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok tentang jual beli. Yang ketiga, ada menafsirkan peninggalan sejarah. Yang keempat, ada memperagakan berbagai keterampilan yang dihubungkan dengan keselamatan diri. Dan yang kelima, mencari, menemukan, memilih informasi dari lingkungan sekitar sekolah.